Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Sehat selalu kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan pembelajaran bersama, yakni belajar matematika. Dan pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan oleh Bapak Suparjan SPD untuk mereview kembali materi mengenai logika matematika. Di sini tak kenal maka tak sayang ya. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Kudus, di mana saya sendiri adalah Najib Ikom El Hikam dan rekan saya yakni Kak Galih Sania Putra. Di PowerPoint telah ditunjukkan ada kontak person dari kami. Barangkali ada yang memang mau menghubungi kami jika ingin bertanya-tanya mengenai masalah atau soal matematika. Baik, kita lanjut pada pokok bahasan ya, mengenai materi logika matematika. Di sini kami akan membahas beberapa pokok bahasan, diantaranya yang pertama pengertian logika, yang kedua pernyataan, yang ketiga kalimat terbuka, yang keempat ingkaran, yang kelima pernyataan majemuk, yang keenam menyatakan implikasi menjadi konvers, inverse, dan kontraposisi. Baik, kita lanjut pada subbab yang pertama, yakni mengenai pengertian logika. Kita tahu bahwasanya logika adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir yang logis. Misalnya, ada sebuah pernyataan, semua ular adalah hewan reptil, di mana pernyataan tersebut memiliki nilai benar karena tidak adanya pertentangan di dalamnya. Nah, masa iya ular itu hewan mamalia? Enggak kan? Bandingkan misalnya dengan pernyataan ular adalah hewan mamalia dan bertelur. Nah, di sini ada sebuah pertentangan di dalamnya, yakni memang ular itu bertelur, tapi ular itu bukan hewan mamalia yang beranak. Ya, baik, lanjut untuk yang kedua, yakni mengenai pernyataan, di mana pernyataan itu sendiri adalah suatu kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja. Dengan kata lain, pada pernyataan itu tidak sekaligus kedua-duanya. Jadi pernyataan itu mudahnya bisa bernilai benar atau salah, dan suatu pernyataan tidak bisa dikatakan benar salah gitu ya. Dan nama lain dari pernyataan sendiri itu adalah proposisi ya. Dan di sini tidak semua kalimat itu pernyataan, kita perlu ketahui itu. Dan kalimat-kalimat yang tidak mengandung nilai kebenaran ya, seperti di sini dicontohkan adalah kalimat perintah, kalimat tanya, dan kalimat harapan yang merupakan bukan suatu pernyataan. Ini diingat-ingat bahwasanya kalimat perintah, kalimat tanya, dan kalimat harapan itu bukan pernyataan. Dan untuk kalimat yang nilai kebenarannya relatif itu juga bukan pernyataan. Maksudnya adalah kebenarannya relatif itu perlu dibuktikan. Oh, pernyataan ini itu benar atau salah ya.
perlu dibuktikan gitu. Nah, di sini ada contoh. Misalnya berapa nilai ulanganmu. Nah, ini kan mengandung suatu kalimat tanya. Yang kedua, tolong buka pintunya. Nah, ini sebuah kalimat perintah. Yang ketiga ini, mudah-mudahan besok hujan. Ini adalah kalimat harapan. Dan yang terakhir, barang ini mahal. Nah, kenapa ini bukan suatu pernyataan? Nah, karena kalimat ini kebenarannya itu relatif. Ukuran mahal itu setiap orang ya berbeda. Nah, orang bisa mengatakan mahal, bisa saja mengatakan tidak mahal. Itu tergantung orang itu yang mengatakannya. Begitu juga misalnya Mas Galih adalah ganteng. Nah, itu juga relatif kebenarannya gitu ya. Perlu kita buktikan apakah memang Mas Galih itu benar-benar ganteng atau tidak. Tergantung kalian ya yang membenarkan atau tidaknya gitu. Kita lanjut untuk yang ketiga mengenai kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka itu adalah kalimat yang memang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Kalimat terbuka selalu mengandung peubah-ubah atau variabel. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Untuk yang contoh pertama itu ada X plus 2 kurang dari 4, di mana X itu termasuk bilangan real. Yang kedua ada Y sama dengan 2X plus 1, di mana X dan Y merupakan bilangan real. Yang ketiga itu B dijuluki kota hujan. Coba kita lihat untuk contoh A sampai C. Nah, yang contoh A itu, nah tadi kalimat terbuka adalah kalimat yang perlu dibuktikan nilai kebenarannya dan mengandung nilai-nilai peubah atau variabel-variabel. Dia mengandung nilai variabel. Ada variabel X dan juga Y. Nah, dan untuk yang kota C itu juga sama. Dia mengandung suatu makna yang umum atau peubah-ubah atau variabelnya berupa huruf. Dan yang terakhir kalimat-kalimat tersebut merupakan penjelasannya tidak dapat ditentukan benar atau salahnya karena membutuhkan pembuktian, sehingga kalimat tersebut itu bukan suatu pernyataan. Lanjut untuk yang materi keempat ada ingkaran. Untuk ingkaran sendiri adalah negasi ya untuk nama lainnya, yang pengertiannya itu suatu pernyataan yang diperoleh dari pernyataan sebelumnya dan memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan sebelumnya. Nah, dilambangkan itu seperti itu. Dan kita ya, misalnya kita contohkan untuk contoh yang pertama, kembali lagi untuk contoh yang pertama itu ada P. Ibu kota Jawa Barat adalah Surabaya. Nah, kita ingkarkan tadi lambangnya ingkaran. Nah, ibu kota Jawa Barat itu bukan Surabaya. Ya, jadi cukup kita kasih keyword itu bukan atau tidak gitu. Tapi lebih sering ya memakai bukan. Dan yang contoh yang kedua, penguin bukan burung. Nah, ingkarannya penguin adalah burung. Yang kelima ada pernyataan majemuk. Nah, kalian ini harus juga dihafal nanti. Pernyataan majemuk itu terbentuk jika adanya pernyataan-pernyataan tunggal yang digabungkan dengan menggunakan kata dan
atau, jika, maka, atau jika dan hanya jika. Jadi untuk contohnya itu sendiri itu ada poin A, Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Itu merupakan kalimat tunggal. Yang contoh B, Pontianak dilalui garis khatulistiwa. Ya, di situ telah dijelaskan untuk membentuk suatu pernyataan majemuk kita perlu menggunakan kata dari keempat pilihan tadi, dan, atau, jika, maka, ataupun jika dan hanya jika. Nah, kalau di sini itu telah dijelaskan kalau pernyataan majemuknya adalah menggunakan kata dan Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat dan dilalui garis khatulistiwa. Yang pertama itu ada konjungsi. Sebuah pernyataan majemuk yang dibentuk dari pernyataan P dan Q dengan kata penghubung dan. Konjungsi biasanya dilambangkan dengan notasi yang seperti ada di PPT. Nah, bisa dilihat ini contohnya, ada misalnya A itu ada P itu adalah sebuah perahu berlayar dengan bantuan mesin. Q, perahu berlayar dengan bantuan mesin, dengan bantuan angin. Nah, memang untuk penulisannya tinggal ditaruh saja di tengahnya, dan kita hanya perlu menambahi kalimat atau kata tadi. Itu kan sama ya. Jadi kita perlu tambahkan kata dan. Ciri khusus memang dari konjungsi ini itu adalah kata dan kesimpulan dari konjungsi sendiri adalah konjungsi hanya bernilai benar jika kedua pernyataannya bernilai benar, selain itu bernilai salah. Disjungsi, sebuah pernyataan majemuk yang dibentuk dari pernyataan P dan Q ini sama kurang lebihnya, hanya saja untuk disjungsi ini sendiri menggunakan ciri khusus yakni kata atau. Nah, kita bisa lihat di contoh itu menggunakan kata atau dan lambangnya V, huruf seperti huruf P, V. Di mana kesimpulan dari disjungsi ini sendiri yakni hanya bernilai salah jika kedua pernyataannya bernilai salah. Yang ketiga ada implikasi. Implikasi hampir sama sebuah pernyataan majemuk, di mana ciri khususnya di sini adalah menggunakan kata jika, maka, dan bisa dilihat notasinya di PowerPoint. Nah, di situ kita imbuhi suatu kata jika, maka gitu ya. Bisa kita praktekkan. Yang pertama itu contohnya, jika tanggal di kalender merah maka hari libur. Itu merupakan suatu bentuk pernyataan majemuk, yakni bentuknya implikasi. Itu yang contoh lain itu hampir sama, di mana kesimpulan dari implikasi itu sendiri bernilai salah jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua bernilai salah, selain dari itu bernilai benar. Baik, yang terakhir yakni ada yang namanya biimplikasi. Ini jangan salah teman-teman, biimplikasi itu juga merupakan suatu pernyataan majemuk, di mana hampir sama, cuma keywordnya di sini adalah jika dan hanya jika, dengan notasi adanya dua panah yang saling berlawanan arah seperti itu yang di PowerPoint. Dan di sini contohnya, karyawan akan mendapat bonus jika dan hanya jika ia tidak pernah datang terlambat. Nah, itu ada contoh yang lain. Dan kesimpulan dari biimplikasi di sini, biimplikasi itu bernilai benar jika kedua pernyataan yang menyusunnya itu sama. Ya, ini
ada sedikit kesalahan, bukan benar tapi sama ya. Biimplikasi bernilai benar jika kedua pernyataan yang menyusunnya sama. Ya, mungkin itu. Untuk materi selanjutnya itu bisa dilanjutkan oleh Kak Gali. Kepadanya saya persilahkan. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini bisa dilihat slide pada PowerPoint-nya, simbol pernyataan majemuk. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ikom bahwa konjungsi itu dilambangkan seperti huruf V tapi terbalik ya. Dan K dari konjungsi itu kata penghubung dan. Kalau disjungsi itu dilambangkan seperti huruf V dan K atau kuncinya itu kata penghubung atau. Nah, kalau implikasi itu dilambangkan dengan anak panah yang mengarah ke kanan. Nah, K dari implikasi ini jika titik-titik maka titik-titik. Selanjutnya biimplikasi ini dilambangkan dengan anak panah yang mengarah ke kanan dan ke kiri. Nah, K-nya atau kuncinya itu titik-titik jika dan hanya jika titik-titik. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini tabel kebenaran dari konjungsi. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Ikom bahwa konjungsi itu bernilai benar jika kedua pernyataan P dan Q bernilai benar. Ingat, konjungsi bernilai benar jika kedua pernyataan P dan Q bernilai benar. Nah, selain itu salah. Lalu disjungsi. Nah, disjungsi ini lawan dari konjungsi. Kunci dari disjungsi ini yakni jika kedua pernyataannya P dan Q itu salah, maka hasilnya salah. Ingat, jika kedua pernyataan P dan Q salah, maka hasilnya salah. Yang lainnya benar. Selanjutnya implikasi. Nah, implikasi ini kata kuncinya jika pernyataan P benar, maka jika pernyataan P benar, Q salah, maka hasilnya salah dan yang lainnya bernilai benar. Saya ulangi, implikasi bernilai salah jika pernyataan P benar dan Q salah. Bisa dilihat ya dalam slide PPT-nya. Selanjutnya biimplikasi. Nah, biimplikasi ini kata kuncinya yakni dikatakan benar jika kedua pernyataan P dan Q itu sama. Biimplikasi dikatakan benar jika kedua pernyataan P dan Q itu sama. Maksudnya sama yakni P dan Q itu bernilai benar, maka hasilnya nanti benar, atau P dan Q bernilai salah, nanti hasilnya benar. Bisa dilihat di slide. Selanjutnya poin yang ke-6, menyatakan implikasi menjadi konvers, inverse, dan kontraposisi. Nah, konvers dari implikasi yakni tinggal dibalik. Kalau implikasi kan P implikasi Q. Nah, kalau konvers itu Q implikasi P. Selanjutnya inverse. Inverse dari implikasi P implikasi Q itu adalah negasi P implikasi negasi Q. Kalau kontraposisi yakni negasi Q implikasi negasi P. Saya ulangi, kalau konvers itu Q implikasi P. Kalau inverse itu negasi P implikasi negasi Q. Sedangkan kontraposisi itu negasi Q implikasi negasi P. Nah, contohnya ada pernyataan P
Ira seorang penyanyi, dan Ki, Ira seorang artis. Nah, tentukanlah implikasi, converse, inverse, dan kontraposisinya. Nah, jawabannya yang pertama kita menentukan negasi P dan negasi Q-nya. Nah, tadi kan P itu Ira seorang penyanyi, maka negasi P yakni Ira bukan seorang penyanyi. Ki, Ira seorang artis, berarti negasi Ki, Ira bukan seorang artis. Nah, lalu bagaimana implikasinya? Nah, implikasinya itu yang paling atas, P implikasi Ki. Tadi kan P-nya jika Ira seorang penyanyi dan Ki Ira seorang artis, maka implikasinya yakni jika Ira seorang penyanyi, maka Ira seorang artis. Lalu converse tadi kan Ki implikasi P, maka jika Ira seorang artis, maka Ira seorang penyanyi. Lalu inverse tadi kan negasi P implikasi negasi Q. Nah, jika Ira bukan seorang penyanyi, maka Ira bukan seorang artis. Selanjutnya kontraposisi. Tadi negasi Q implikasi negasi P. Jika Ira bukan seorang artis, maka Ira bukan seorang penyanyi. Selanjutnya tabel hubungan implikasi dengan converse, inverse, dan kontraposisi. Bisa dilihat pada slide PPT-nya. Nah, implikasi itu hasilnya akan sama dengan kontraposisi. Hasil converse itu juga akan sama dengan hasil inverse. Saya ulangi, hasil tabel kebenaran implikasi itu akan sama dengan kontraposisi. Nah, kalau converse itu hasilnya akan sama dengan inverse. Saya lanjut. Yang ketujuh yakni metode penarikan kesimpulan. Nah, metode penarikan kesimpulan itu ada 3. Kita bahas yang pertama dulu, modus ponens. Apa itu modus ponens? Modus ponens yakni modus yang ditandai dengan adanya pernyataan majemuk implikasi pada premis 1 dan pernyataan tunggal pada premis 2. Nah, bisa dilihat aturan modus ponens. Yang pertama, premis 1-nya itu merupakan pernyataan majemuk implikasi. Yang premis kedua itu pernyataan tunggal. Nah, kesimpulannya yaitu Q ya, pernyataan lain selain pada premis kedua. Contohnya, premis 1, jika hari ini langit mendung, maka hari ini akan hujan. Nah, P-nya itu hari ini langit mendung. Q-nya hari ini akan hujan. Nah, premis keduanya hari ini langit mendung. Berarti hari ini langit mendung tadi kan P. Berarti kesimpulannya selain pada premis kedua, yakni hari ini hujan. Berarti kesimpulannya Q. Selanjutnya modus tollens. Nah, modus tollens ini ditandai dengan adanya pernyataan majemuk implikasi pada premis 1 dan ingkaran dari pernyataan tunggal pada premis 2. Nah, aturan modus tollens yakni premis 1-nya itu berupa implikasi P implikasi Q, sedangkan premis 2 itu berupa ingkaran dari pernyataan tunggal. Misalnya negasi Q. Nah, kesimpulannya yakni ingkaran dari pernyataan selain premis 2. Nah, kalau ini kan premis 1 P implikasi Q, premis 2 negasi atau ingkaran Q. Nah, maka kesimpulannya itu negasi P atau ingkaran P. Contoh, premis 1, jika hari ini langit mendung, maka hari ini akan hujan. Premis 2, hari ini tidak hujan. Nah, kita pecah menjadi satu-satu. Premis 1, yang P-nya itu hari ini langit mendung. Yang Q-nya hari ini akan hujan. Yang premis 2 itu kan hari ini tidak hujan. Berarti negasi Q. Ya kan?
Nah, berarti kesimpulannya yakni negasi P, hari ini langit tidak mendung. Selanjutnya silogisme. Nah, silogisme merupakan penarikan kesimpulan dari dua pernyataan implikasi. Aturan silogisme itu sebagai berikut. Premis 1 itu P implikasi Q. Premis 2 Q implikasi R. Maka nanti kesimpulannya P implikasi R. Contoh, premis 1, jika hari ini langit mendung, maka hari ini akan hujan. Nah, P-nya itu hari ini langit mendung, sedangkan Q-nya hari ini akan hujan. Nah, pada premis 2, jika hari ini akan hujan tadi kan Q, maka Putri membawa payung. Putri membawa payung ini R. Nah, berarti kesimpulannya itu P implikasi R. Jika hari ini langit mendung, maka Putri membawa payung. Nah, sekian itulah presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat WA grup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.